Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi. Tentu Anda pernah mendengar apa itu kata-kata transformasi atau apa itu ya, dalam film itu ada transformer gitu ya. Mungkin pernah kalian dengar seperti itu, apa yang dimaksud dengan transformasi? Nah, sebelum kita membicarakan lebih jauh, transformer itu berarti merubah bentuk, bisa merubah, berubah-ubah bentuk. Guru, murid di masa pandemi ini harus mampu eh, mentransformasi diri atau merubah diri dalam suasana pandemi seperti ini. Eh, Transformasi itu adalah merubah merubah bentuk gitu ya. Sebelumnya ini saya memiliki susunan, kita katakan lantai ya, lantai dari keramik atau apa itu marmer atau apa ya, ya keramik aja ya. Untuk membuat lantai seperti ini, tukang banyak melakukan transformasi, perubahan, eh, untuk membuat susunan lantai dari beberapa keramik agar menjadi susunan lantai yang seperti ini. Baik, perhatikan baik-baik. Saya akan mengilustrasikan secara sederhana, cepat gitu. Saya usahakan dengan cepat. Saya akan membuat apa itu, keramik tadi. Saya melakukan perputaran 90 derajat. Ya, terus saya akan membuat pola dari keramik itu ya, kira seperti ini ya, dengan cepat saja. Di sini diwarnai seperti tadi ya, kayaknya abu-abu. Yang di sini putih. Terus saya seleksi semuanya lagi. Ini juga saya putar lagi. eh 180 derajat ya. Saya akan membuat motif seperti yang di keramik tadi. Biar tidak sama persis ya tentunya ya. Mendekati lah minimal. Ada seperti ini. Minimal seperti ini. Ah, hmm. Nah, teruskan nanti kita warnai seperti ini. Kalau sudah, saya munculkan lagi. Saya akan melakukan refleksi sekarang ya, refleksi di tengah-tengah keramik seperti ini. Ini akan saya refleksikan, kita letakkan di sana nanti. Nah, sudah refleksi ini sudah kita hapus, garis sebagai reflektor ini juga sudah kita hapus. Saya akan melakukan pemutaran lagi 90 derajat ya. Lalu saya akan menyusun seperti seorang tukang tadi itu ya. Kita mulai dari sini. Tentunya susunnya untuk si tukang tidak seperti ini, karena yang dimaui adalah pojok sini ketemu di pojok sini. Maka yang akan saya lakukan, ini saya refleksi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan berdampingan sesuai dengan nat yang dimaui. Kalau sudah, kita gandakan ya. Tentu perlakuan seperti ini tukang akan melakukan hal yang sama terus menerus gitu ya. Nah, seperti ini. Terus lakukan terus. Setelah beberapa jam, beberapa hari, maka didapat keramik dengan susunan yang demikian. Kira-kira demikian. Saya sebagai tukang tadi, nah ini kalau kita teruskan juga sama ya, seperti ini. Ya, saya sebagai tukang telah banyak melakukan perubahan dari satu keramik untuk kita pasang seperti komposisi seperti ini ya. Tadi kita sudah mendengar saya merefleksikan, saya mencerminkan, saya memutar. Lalu yang belum saya lakukan apa ini? Membesar kecilkan, misalnya ada keramik ukuran tertentu saya besarkan seperti ini, atau sebaliknya saya kecilkan seperti ini ya. Keramik ini juga berubah bentuk. Setelah itu saya melakukan lagi tadi
melakukan pergeseran seperti ini ya, dari satu keramik ke keramik kita cari kembangan yang tepat. Tentu tukang selalu menggeser-geser sampai eh, apa itu keramik tersusun sesuai dengan yang dimaui oleh si tuan rumah atau empunya seperti ini ya. Nah, dan seterusnya. Jadi transformasi adalah perubahan yang berupa bisa seperti ini seperti refleksi. Ini saya misalnya cermin, yang ini saya refleksikan begitu dengan cerminnya di sini. Nah, tentu bayangan dan cermin memiliki jarak yang sama. Yang pertama adalah refleksi, yang kedua adalah yang tadi ini namanya apa? Pergeseran. Yang ini saya pindah ke sini, ini namanya juga pergeseran. Yang translasi ya, pergeseran. Terus yang pertama tadi pencerminan atau refleksi. Berikutnya tadi saya juga melakukan seperti ini putaran 90 sampai 180 ini saya putar demikian ya. Itu rotasi. Terus ada lagi pembesaran pengecilan dari bentuk keramik yang sebesar ini, kita cari ukuran yang lebih kecil lagi. Itu tentunya pabrik yang melakukan ya. Itu adalah dilatasi atau pengecilan, bisa setengahnya, bisa 2 kalinya, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita menuju ke konsep transformasi yang pertama, yakni refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan ya, kita akan menjelaskan segitiga PQR seperti ini ya. Sebelumnya saya membuatnya seperti ini sebelah kiri. Maka sebelum membuat itu saya membuat satu segitiga P RQ seperti ini. Lalu segitiga ini saya seleksi, terus garis G ini adalah cerminnya, reflektornya. Lalu kita cerminkan seperti ini. Maka di sini akan ada titik R baru atau R aksen gitu ya. Nanti sudah saya sediakan di sini ada R aksen di sini gitu ya. Terus mana nih P-nya, di sini jaraknya juga sama seperti ini ya. Ini juga P aksen. Ini juga sama jaraknya, kita cerminkan. Nah, di sini juga jaraknya sama nih. Ini juga begitu, jaraknya sama. Nah, ini juga jaraknya sama, bayangan dan aslinya ya. Mana lagi yang belum ya? Ini G aksen di sini ya. Nah, ya. Kalau titik pertemuan cermin di sini ini kita katakan sebagai K gitu. LM ya, nanti kita teruskan. Terus di sini titik yang di sini ini penting, kita kasihkan L gitu. Ini dikasihkan M. Maka QM itu sama dengan Q aksen M. RL sama dengan R aksen L. Panjang PK sama dengan P aksen K. Setelah itu ini jadi, ini terus saya putar seperti ini, seperti yang kita mau digambar itu ya. Terus lalu kita pindah di sebelah kanan seperti ini itu ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Baik, kita teruskan untuk jenis-jenis refleksi itu ya. Tentunya pada bidang koordinat terdapat refleksi garis-garis tertentu, itu misalnya terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis X sama dengan 2, dan garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan X, juga refleksi terhadap pusat koordinat. Baik, satu persatu mari kita bahas. Baik, yang pertama titik A contohnya memiliki koordinat 3,2 dan titik B min 4,1 direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik pusat koordinat 0, O 0,0, menghasilkan, nah hasil ini jangan kita lihat dulu ya, ini saya merah gitu dulu, ini harus kita cari. Sementara ayo kita lihat ilustrasi I1 untuk menjelaskan soal di atas ya. Soalnya adalah refleksi, titik A di sini ya. Titik A di situ ya, titik A 3,2 sudah kita tulis, titik B min 4,1. Ini kita hapus dulu ya, nanti kita akan mencari lagi gitu ya. Di sini sebetulnya belum ada gitu ya. Nah, titik A kita refleksikan terhadap 0,0. Ini kalau kita gambar ya, gambar ini hanya membantu saja. Maka titik A 3,2 ini berada
A aksennya setelah direfleksikan terhadap 0,0 menjadi min 3, min 2. Ini kalau kita cermati A-nya absisnya 3, kalau sudah dicerminkan absisnya berubah menjadi min 3. Sementara ordinatnya yang 2 setelah dicerminkan menjadi min 2. Maka kita dapat menemukan rumus saat suatu titik itu direfleksikan, dicerminkan terhadap pusat koordinat menjadi A tadi ya, A, B itu koordinat titik semula, maka hasil refleksinya adalah ditambahi min A, min B. Jadi nanti kita tidak tergantung dengan gambar, atau bahkan sepertinya banyak soal yang tidak mengikutkan gambar, atau Anda juga tidak bawa kertas trimin misalnya. Jadi kita tidak tergantung dengan gambar, Anda cukup menghafalkan rumus. Saat suatu titik dicerminkan di pusat koordinat, maka rumusnya adalah kalau koordinat semula A, B, hasil refleksinya adalah min A, B. Pun begitu untuk yang titik B ini. Apakah B min 4,1, maka setelah dibalik menjadi 4,1, iya 4,1, dan bisa kita lihat melalui bantuan ilustrasi di sini. Ya, ini juga 4, min 1. Jadi nanti abaikan gambar, Anda harus menghafalkan rumus yang di sini ya. Refleksi titik asal direfleksikan terhadap pusat koordinat, maka hasil refleksinya adalah min A, min B dari koordinat semula A dan B. Lanjut. Contoh soal yang kedua, gambar yang I2 ini, titik A ya 4,2 sudah benar ya, direfleksikan. Kalau tadi pusat koordinat, sekarang kita akan mencoba direfleksikan dengan sumbu Y. Berarti sumbu Y ini menjadi kacanya atau reflektornya, atau tempat pencerminannya adalah, cerminnya adalah di sini. Dengan konsep-konsep pencerminan tadi ini sebenarnya belum ada dulu ya, maka hasil A aksen atau bayangan dari A ini adalah, ini abaikan dulu ya, ini abaikan dulu. Nah, hasilnya ini abaikan dulu ya. Ini saya blok merah itu sebetulnya belum hasil, cuma kita akan memproses berdasarkan ilustrasi gambar di atas untuk menemukan formula atau rumus yang nanti harus kita hafal. Titik A, mana lagi ini harus ada titik B-nya, mana itu, harus B aksennya di sini ya. Ini. Nah, titik A direfleksikan terhadap sumbu Y, maka kalau ini A aksennya min 4,2. Kalau kita lihat absisnya 4 awalnya menjadi A aksen, absisnya menjadi min 4. Dan ordinatnya tidak berubah. Berarti saat direfleksikan terhadap sumbu Y, rumusnya adalah yang berubah adalah absisnya semula A berubah menjadi min A. Saat dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ordinatnya tetap, yakni B. Pada kasus di atas, maka titik A min 4,1 yang semula adalah min 4,2 yang semula adalah 4,2. Berikutnya titik B sekarang direfleksikan terhadap sumbu X, maka ayo kita lihat titik di sini, saya refleksikan ini, maka yang tidak berubah adalah absisnya. Pandang titik B yakni 2,1, maka yang tidak berubah adalah absisnya terhadap sumbu X yakni A, min B. Maka titik B adalah menjadi semula 2,1 menjadi 2, min 1. Ya, oke, di sini ilustrasi ini hanya membantu saja. Nanti kita mencari titik asalnya 2,1. Kita sudah tahu rumus saat diterminkan terhadap sumbu X, maka kita lihat sumbu X, maka yang tidak berubah adalah A, 2, min 1. Saat titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kita lihat sumbu Y yang tidak berubah adalah di ordinat atau Y-nya min 4,2. Sekian, kita lanjutkan nanti untuk refleksi
pencerminan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.